Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, dan kali ini kita akan bahas seputar OpenWrt lagi. Dan untuk pembahasan kali ini, saya akan bahas perbandingan dari 3 injek, yaitu Shadow Shock, kemudian STL Tunnel, kemudian XDEM Mini. Kita akan bandingkan kecepatan antara ketiga injek tersebut. Di sini saya akan menggunakan injek dengan book yang sama, yaitu Instagram. Dan sebelumnya saya sudah menyiapkan dua akun di sini. Ada akun SSH, kemudian di sini ada juga akun Shadowshock dengan server yang sama. Di sini saya pakai server Singapura untuk Shadowshocknya, dan juga untuk SSH dengan server Singapura juga. Kemudian di sini saya pakai modem E3372 dengan frekuensi 1800. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita install terlebih dahulu untuk STL Tunnel dan juga XDEM ini. Di sini untuk menginstal package OpenWrt itu harus terkoneksi ke internet terlebih dahulu. Jadi di sini saya isikan untuk Shadowshock-nya terlebih dahulu, karena di OpenWrt ini sudah terinstall injek Shadowshock. Jadi kita manfaatkan Shadowshock-nya terlebih dahulu untuk menginstal STL Tunnel dan juga XDEM ini. Kita masukkan untuk IP-nya. Oke, di sini. Kemudian untuk portnya sebelah sini untuk TLS. Kemudian password di bagian bawah sini. Lalu untuk enkripsi metodenya, karena di sini OBVS, jadi kita pakai yang AES256 CFB. Kemudian di sini untuk plugin name kita pakai OBVS lokal, dan untuk plugin argumen kita pakai book yang Instagram. Kemudian kita play. Oke, sudah tersimpan. Kemudian kita jalankan. Sebelum kita jalankan, kita rubah dulu untuk transparent proxy-nya. Kita pilih konfigurasi tadi, kemudian socket 5 juga, kemudian save and apply. Kemudian kita pergi ke startup, lalu di bagian Shadowshock kita start. Sudah. Oke, di sini sudah running. Kita coba lihat IP-nya terlebih dahulu. Ya, di sini sudah berganti ke IP dari Shadowshock-nya. Oke, di sini lanjut kita install untuk STL Tunnel dan juga XDEM Mini. Untuk menginstalan package kita buka terminal emulator, atau kalian kalau pakai PC di sini ada putih. Dan masukkan username dan password dari OpenWrt-nya. Lalu untuk perintahnya kalian tinggal kopikan. Nanti saya kasih di deskripsi video ini.
Oke, yang pertama kita install terlebih dahulu STL tunnel, kemudian paste di sini lalu enter. Oke, untuk STL tunnelnya sudah selesai untuk diinstal. Kemudian kita install untuk Xdem mininya di sini. Kita paste lagi. Untuk pastenya itu tinggal klik kanan saja, kemudian enter. Di sini kita download untuk Xdem mininya. Oke, untuk downloadnya sudah selesai. Kita tunggu proses instalasinya. Kita reboot dulu untuk STB nya. Baik, di sini untuk STB nya sudah terhubung kembali. Kemudian yang pertama kita coba untuk shadow shop-nya. Di sini kita login terlebih dahulu. Kita mulai untuk perbandingannya. Yang pertama kita nyalakan terlebih dahulu untuk shadow shop. Kita start. Kemudian kita lihat di sini. Oke, untuk shadow shop-nya sudah jalan. Kemudian kita speed test. Di sini saya pakai speed test dari CBN. Kita coba untuk speed dari shadow shop-nya. Untuk shadow shop-nya kita mendapatkan speed seperti ini. Lalu kita stop dulu untuk injek shadow shop-nya. Kemudian kita lanjut ke putih, atau kalau di HP kita buka terminal emulator. Kemudian kita masukkan untuk password dan username-nya. Lalu untuk yang pertama kita akan menjalankan STL tunnel. Kita ketikkan di sini STL, lalu klik enter, dan untuk settingannya kalian sesuaikan dengan punya saya ini. Di sini saya sudah membuat SSH dari global SSH. Tinggal kita masukkan di settingan dari STL tunnel ini. Untuk default injeknya kita pilih yang HTTPS. Kemudian untuk host kita pakai IP dari hostnya, paste, kemudian enter. Lalu untuk portnya kita pakai 443. Untuk TLS lalu untuk username kita copy, paste, kemudian enter. Lalu passwordnya juga enter.
Dan untuk UDP-GW kita di sini untuk global SSH itu antara 7100 sampai dengan 7900. Misalnya kalian pilih 7100, 7200, 7300, 400 dan sampai dengan 7900. Jadi kalian bebas, misalnya kalian pilih yang 7300 dan kita paste di sini. Lalu enter, kemudian masukkan bugnya. Di sini kita pakai bug yang sama dengan Shadow Shop, yaitu pakai bug Instagram. Lalu kita tekan enter. Oke, untuk profilnya sudah selesai dibuat. Lalu kita jalankan untuk injeknya. Oke, seperti ini. Kalau sudah ada info UDP from begini, nah, berarti injeknya sudah berjalan. Kita coba untuk speed test terlebih dahulu. Masih sama, kita buka speed test dari CBN. Lagi, kemudian 3. Oke, injek sudah stop. Lalu untuk setelah di stop, kita pilih lagi yang nomor 5, kita disable. Oke, disable. Setelah kita disable, kita exitkan terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke Xdem ini. Sebelum kita masuk ke injek Xdem ininya, kita terlebih dahulu untuk mengkonfigurasi dari Xdem ini tersebut. Kita di sini masuk ke nano, lalu spasi config dot text, kemudian kita pilih enter. Lalu untuk memindahkan ini kita pakai panah. Kalau di keyboard kita arahkan di sini paling ujung, nah sebelah sini, kemudian kita hapus. Instagram.com. Oke. Setelah itu kita tekan Ctrl, kemudian tekan X, kemudian kita tekan Y, lalu kita tekan enter. Setelah konfigurasi nya sudah selesai, kalian tinggal jalankan untuk Xdem ininya. Untuk menjalankannya kita ketikkan perintah Xdem spasi mini, lalu maksud saya Xdem strip mini, lalu spasi start. Oke, di sini ada perintah lain. Dimohon untuk pindah ke versi GUI.
karena versi CLI sudah discontinue. Untuk instalasinya kita ketikkan ini. Oke, kita enter. Sebelumnya untuk update ini saya belum tahu, jadi ini sekalian langsung update. Jadi untuk XDEM ininya kita pakai GUI, jadi kita masuk ke GUI nya 192.168.1 lalu flash. Di sini untuk GUI nya itu XDEM. Lalu kita ketik enter. Nah, dan untuk username nya di sini admin, lalu untuk passwordnya XDEM, lalu login. Baik, di sini untuk tampilan XDEM ininya seperti ini. Kita konfigurasikan terlebih dahulu untuk XDEM ininya. Lalu di sini untuk settingannya masih sama seperti tadi. Di sini kita ketikkan nano, lalu config.txt. Tinggal kita kopikan ke tampilan GUI ini, paste di sini, lalu kita save and develop. Config telah diupdate. Oke, di sini sudah tersimpan untuk konfigurasinya seperti ini. Lalu kita tekan start. Oke, seperti itu. Di sini saya baru pertama kali mencoba untuk tampilan yang GUI ini. Jadi mungkin seperti ini kalau sudah connect. Jadi kita coba cek untuk IP-nya apakah sudah ganti. Oke, di sini sudah berubah jadi 114 sesuai dengan SSI yang kita buat. Lalu kita coba untuk speed test. Oke, di sini sudah selesai. Untuk pingnya itu 117 milisecond. Lalu untuk downloadnya 10,9 Mbps dan uploadnya 1 Mbps. Agak beda jauh dengan injek yang lain untuk speed uploadnya. Jadi di sini kesimpulannya untuk Shadow Shock pingnya lebih kecil di sini. Jadi untuk main game lebih lancar Shadow Shock. Kemudian untuk STL tunnel untuk pingnya itu sekitar 70 milisecond. Dan untuk XDEM ini tidak direkomendasikan untuk main game menggunakan XDEM ini. Jadi di sini untuk speed download
yang paling besar itu di STL Tunnel itu 16,8, dan untuk speed uploadnya yang paling besar itu ada di Shadowshock dengan 11,7 Mbps. Mungkin seperti itu saja untuk perbandingan Shadowshock, STL Tunnel, dan Extreme Mini-nya. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian tidak suka. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih.